Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. BPJS Kesehatan untuk orang miskin dan dipakai oleh orang kaya. Bulan lalu, fenomena ini mencuat ketika Bapak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa BPJS banyak digunakan oleh kalangan berada. Sedangkan beliau menyampaikan ini seperti bahwa ini adalah suatu masalah. Saya pribadi bingung, karena saya tidak merasa BPJS digunakan oleh kaum berada sebagai masalah. Karena pada prinsipnya mereka bayar. Dua alasan prinsip mengapa saya bingung dengan pernyataan beliau bahwa kalau BPJS dipakai oleh orang kaya itu sepertinya tidak ada yang tidak beres. Alasan prinsip pertama yang membuat saya bingung dengan hal ini adalah sejak awal BPJS Kesehatan ini dijual sebagai produk yang mencakup seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya untuk kaum miskin. Ditegaskan bahwa BPJS Kesehatan saat diluncurkan bukan askes yang hanya untuk kalangan PNS atau swasta yang membayar premi, dan bukan Jamkesmas yang memang hanya untuk kalangan miskin, tapi untuk semua rakyat Indonesia. Universal coverage, bukan poor people coverage. Alasan kedua, saya melihat BPJS Kesehatan sebagai suatu produk transaksional. Ketika seseorang membayar, ia mendapatkan haknya, dan si orang kaya ini membayar premi dan dia mengklaim haknya untuk mendapatkan perlindungan ketika dia sakit. Tidak ada masalah di sana. Kenapa dimasalahkan ini? Saya bingung secara prinsip. Yang saya khawatirkan adalah kalau kita melihat BPJS sebagai suatu institusi Robin Hood, peras yang kaya untuk yang miskin. Karena institusi ini tidak sesuai dengan semangat kebersamaan, tidak sesuai dengan semangat kesetaraan, tidak sesuai dengan semangat gotong royong. Dan sorry to say, sangat amat nyerempet dengan semangat sosialis yang saya akan lawan. Saya bukan sosialis. Alasan praktis, jumlah pertanggungan BPJS Kesehatan dalam beberapa kasus, jika tidak banyak kasus, tidak memungkinkan untuk pelayanan yang benar. Bagi si miskin, ini akan melahirkan ketidakpuasan karena obat dan pemeriksaan yang dia tahu dia butuhkan justru tidak dikerjakan karena coverage biaya klaimnya di bawah yang seharusnya. Dan si miskin ini asumsinya nggak bisa. Si miskin itu nggak tahu apa yang dia butuhkan, harus bergantung pada dokter, karena sekarang sudah ada Google, sudah ada DuckDuckGo, sudah ada Google Scholar. Bisa jadi dia nanya kepada dokter swasta yang bisa konsultasi dengan gratis. Jadi nggak bisa mengandalkan asumsi si miskin harus percaya sama dokter layanan primernya dia. Dan ketika dia tahu pengobatan yang benar, tes yang benar, dia tidak bisa dapatkan karena pembiayaannya kurang, dia akan kecewa dan tidak mau pakai. Sebaliknya, si kaya ini udah tahu bahwa untuk beberapa penyakit memang tidak bisa ditanggung secara benar. Akibatnya apa?
Yang kaya ini melihat nilai klaim itu sebagai suplementatif yang memang adalah haknya dia ketika dia sakit. Nah, ketika si kaya sakit, dia akan bayar secara umum dan dia klaim haknya. Karena kan dia benar sakit, dia bukan pura-pura sakit, dia tidak memasukkan rekam medis, dia benar-benar sakit dan dia mengklaim hak sakit tersebut sebagai diskon. Nah, bagi rumah sakit yang bisa membantu klaim tersebut gitu kan. Dan nilai klaim ini tidak seperti si miskin tadi, tidak mengurangi kualitas dari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan si kaya ini. Ya, itu alasan pertama kenapa yang kaya lebih mudah menggunakan, karena dia dari awal sudah tahu bahwa ini hanya diskon, dibantu oleh pihak rumah sakit. Poin nomor 2 dari alasan praktis, secara bisnis, rumah sakit terhadap pasien umum termotivasi untuk nomor 2, dari sudut pandang bisnis, rumah sakit termotivasi untuk memudahkan klaim BPJS Kesehatan pasien umum. Pertama, ini meningkatkan nilai jual dan menguntungkan pasien, karena pasien sudah lebih mudah mengklaim hak asuransinya dia. Dan juga dia membayar jika klaim di atas itu, kan gitu. Jadi rumah sakit yang bisa melakukan ini akan lebih banyak pasien umumnya. Jadi ini yang sesuatu memudahkan klaim BPJS adalah produk marketing yang sangat menarik, baik dari sisi rumah sakit maupun sisi pasien. Dari pasien dapat diskon, dari rumah sakit dapat promosi. Tapi memudahkan klaim BPJS Kesehatan untuk si miskin berpotensi merugikan rumah sakit, karena ada kemungkinan klaim tidak ditanggung. Contohnya, pasien datang sakit kepala berat. Kalau pasien umum, kita CT scan normal, pasien bayar full tanpa klaim. Pasien BPJS Kesehatan datang sakit kepala berat, minta CT scan normal, siapa yang bayar? Rumah sakit. Jadi dengan dia memudahkan step sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan, semakin rugi dia. Gitu. Jadi secara bisnis loh ya. Jadi tidak menyinggung etika, tidak menyinggung ilmu pengetahuan dulu. Maksudnya secara bisnis, kalau kita mudahkan yang seperti itu, akan terjadi seperti itu. Kalau kita memudahkan yang seperti ini, akan terjadi yang seperti ini. Ya jelas kita akan memudahkan yang seperti itu. Nomor 5, rujukan bertingkat dari BPJS Kesehatan itu sebenarnya tanda kutip hanya berlaku untuk orang miskin. Kenapa tanda kutip? Jadi gini, kalau pasien BPJS Kesehatan orang miskin minta rujukan, akan lebih sulit. Pertama, dari tingkat sosioekonomi. Yang miskin sosioekonominya biasanya rendah, pendidikannya juga biasa rendah, lebih mudah dipersuasi untuk berobat dulu di layanan primer tanpa tes. Karena kan layanan primer, pembiayaan tesnya biasanya kurang. Lebih mudah dipersuasi untuk itu. Sedangkan untuk golongan ke atas yang kaya, untuk minta rujukan itu biasanya skakmat ke dokternya. Oke. Gini contohnya yang real. Kalau si miskin datang minta rujukan, beliau masih menghargai pendapat dokternya. Kira-kira seperti ini. Dok, saya sakit kepala. Ini saya pakai sakit kepala sebagai contoh. Saya sakit kepala berat, kayaknya butuh CT scan. Kan masih nanya, boleh enggak tolong dirujuk? Tapi kalau si kaya datang, kalimatnya nggak gitu. Dok, saya sakit kepala berat, minta rujukan CT scan. Saya nggak tahu ini apa. Mungkin nggak tumor. Nggak bisa jawab kan? Saya dokter umum, dokter spesialis, dokter profesor, atau manusia paling pintar di dunia. Bagaimana caranya tahu ada tumor atau enggak tanpa CT scan? Dan itu jadi pertanyaan legal. Karena kalau begitu si kaya ini punya tumor, kamu nggak rujuk, itu kan udah malpraktik medis. Si miskin nggak mikir kayak gitu.
Itu bedanya miskin sama kaya. Kalau si miskin boleh berpikir seperti si kaya, untuk alasan praktis ini, pembiayaan akan meningkat 10-20 kali lipat. Karena layanan primer yang tadinya cuma dibayar beberapa belas juta, termasuk operasional dan sewa, sekarang harus tiba-tiba nyewa asuransi atau pengacara untuk melindungi dari hal-hal kayak gini. Tapi menuju ke sana, pelan-pelan kan pasien tanya, dok saya sakit ini buktinya apa? Dok saya sakit ini buktinya apa? Sementara ini untuk dari yang sosioekonominya rendah, tidak mengatakan hal seperti itu. Tapi yang sosioekonominya tinggi, nggak bisa kamu tolak rujukan. Itu sama saja bunuh diri karir, karena mereka serius tentang masalah hukum. Nah, ini jadi dari alasan praktek itu beda ya. Bagaimana si miskin datang minta rujukan, si kaya datang minta rujukan, itu beda. Dan nggak worth it menolak rujukan si kaya, nambah musuh. Alasan terakhir, kenapa lebih banyak si kaya make BPJS Kesehatan dibandingkan si miskin? Alasan praktis sebenarnya. Premi BPJS Kesehatan tidak menyesuaikan inflasi. Kapitasi layanan primer dan INA-CBG tidak menyesuaikan inflasi. Naik beberapa kali, tapi tidak menyesuaikan inflasi. Padahal harga obat UMR kan naik. Jadi siapa yang dikorbankan kalau kayak gitu? Pastilah yang dikorbankan pasien miskin, karena lagi kan mengorbankan pasien kaya itu nambah musuh dan nambah masalah legal. Padahal memudahkan pasien kaya, meningkatkan volume bisnis. Ya, kita korbankan pasien miskin, makanya yang miskin malas pakai BPJS. Orang nilai klaimnya harga obat naik, jasa perawat naik, harga sewa naik, jasa dokter naik, tapi klaimnya nggak naik. Kan harus dong ada kaum yang dikorbankan. Ya, kaum yang dikorbankan yang miskin, yang risiko rendah untuk masalah legal maupun masalah bisnis. Dan ini berbahaya karena ini bisa mengakibatkan keretakan sosial. Gitu. Ya, saya rasa ini sudah sangat komprehensif bahwa BPJS Kesehatan adalah suatu program yang bunyinya baik, tapi pada prakteknya kosnya akan sangat amat besar kecuali kita mengorbankan kaum miskin. Solusinya cuma satu. Solusinya adalah mengedukasi si miskin. Yang korbannya ini yang diedukasi. Kan yang mati kalian. Yang mati bukan tenaga kesehatannya, yang bangkrut bukan rumah sakitnya. Yang bangkrut, yang celaka bukan politisinya, ya kalian. Jadi kalau kalian teredukasi, diharapkan ke depannya sistem kesehatan akan lebih baik. Meskipun konsekuensinya pembiayaan kesehatan akan naik 4-10 kali lipat. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih.